Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Asmiatun. Saya akan mengampu praktikum mata kuliah basis data yang untuk teorinya diampu oleh Bu Astri. Nah, untuk praktikum yang pertama, ini saya akan memulai dengan pengenalan MySQL. Nah, MySQL ini adalah salah satu DBMS, Database Management System, yang bersifat freeware ya. Nah, di sini dia itu sebagai salah satu DBMS yang paling populer, di kalangan pengguna database. Selain karena MySQL itu free, DBMS MySQL juga terkenal relatif ringan ya dan mudah digunakan. Nah, di sini juga ada beberapa software yang bisa digunakan untuk menjalankan service MySQL. Di antaranya itu ada WIM, PHP Try, terus ada SAM. Namun SAM merupakan yang paling populer, dan untuk praktikum kali ini nanti kita juga akan menggunakan SAM. Nah, SAM ini program paket yang di dalamnya terdapat beberapa software yang digabungkan menjadi satu. Ada 5 ya, ada MySQL, ada Apache, ada FileZilla, ada Mercury, dan ada Tomcat. Nah, untuk menginstal MySQL, di sini sih sudah ada petunjuknya cara installnya. Nah, ini untuk download juga bisa lewat sini ya, download mau 32 bit atau 64 bit. Terus nanti di sini kalau yang di web resminya, oke, kita nggak perlu pakai CMD ya, command prompt, kita cukup pakai browser ini untuk membuat database-nya agar lebih mudah aja. Terus kemudian di sini langsung show and create database, karena nanti kita latihan untuk membuat database dan tabel, jadi kita langsung fokus kepada query-nya saja, perintah query-nya saja. Nah, di sini untuk show itu berfungsi untuk melihat list daftar database yang ada. Ini kita bisa pakai perintah show, atau kalau show tabel itu melihat semua tabel yang ada di database. Ini ketika sudah berhasil menginstal SAM, langsung aktifkan start pada Apache dan MySQL. Karena kita nggak pakai CMD, command prompt, jadi kita langsung mengaktifkan MySQL melalui browser. Nah, ini kita bisa klik admin, langsung ke browser. Terus di sini nggak kelihatan ini. Nah, nanti langsung menuju ke browser seperti ini. Langsung klik phpMyAdmin yang ada di pojok nih. Terus masuklah ke dalam phpMyAdmin yang dimana nanti kita bisa memanipulasi semua perintah query di sini. Oke, untuk database show kita bisa klikkan ini database ya. Untuk menginputkan query kita bisa klikkan menu SQL. Di sini kita bisa pakai show database. Kami melihat sebuah benda berwarna oranye. Sepertinya aku tidak benda itu. Oke, untuk database-nya ini kurang S. Langsung linggo saja. Nah, ini berarti successful, udah benar nih. Database yang ada di MySQL, phpMyAdmin ini ada ini ya, database default ya, sampai dengan tes ini. Nah, kemudian kalau mau show tabel, berarti kita harus masuk ke database, salah satu database dulu. Masuk ke, misalkan kita masuk ke salah satu database ini ya, tes ya. Kita masuk ke database tes, terus masuk ke SQL show tables, ada S-nya, harus ada S-nya kalau show. Nah, ini kosong, nggak ada tabel yang ada di dalam database tes. Kemudian setelah itu coba kita pakai ini ya, perintah use. Ini use itu bisa digunakan untuk memilih database. Jadi kalau phpMyAdmin ini mudahnya kita tinggal klik mana yang mau dipilih databasenya. Tapi kalau mau pakai perintah query itu bisa pakai perintah use test. Misalkan mau pilih database test, otomatis ini kan kalau di sini kan tandanya belum masuk ke database manapun, masih di server.
utama. Nah, kalau kita sudah menjalankan perintah use test ini, nanti dia akan masuk ke database test. Jadi gambar-gambar di sini. Jangan. Ayo mau ikut apa? Use test. Nah, ini kita sudah masuk ke database test. Kemudian setelah itu, ini sudah minus ya, tadinya kita sudah masuk. Kita coba show tabel. Uses. Oh, ini belum masuk ternyata. Coba kita pakai use. Kalau di sini kemungkinan besar use itu nggak ini ya, nggak jalan. Use PHP admin coba ya. Oh ya, berarti use itu kalau di sini dia masuk ke bagian tabnya ini saja ya, belum ke bagian sini. Nah, harus pakai ini, harus pakai klik media, klik pilih database ya. Kalau use itu hanya menampilkan tabel yang di bagian menu sidebar-nya saja kalau pakai PHP admin ini ya. Tapi kalau kita pakai yang perintah CMD itu langsung masuk ke dalam database-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk create database. Create database, kita bisa langsung create. Oke, untuk create database ini ada beberapa perintah yang dimana nanti kita bisa pakai. Untuk format create database seperti ini ya. Create database gak pakai S, nama database. Untuk create tabel seperti ini formatnya, nama tabel, dalam kurungnya, field, dan tipe datanya. Terus untuk latihan ini juga sudah saya siapkan. Ini untuk dash itu untuk melihat struktur database. Nanti akan saya tunjukkan di ini. Untuk latihannya bisa dikopas langsung nanti ya. Kita bisa kopas langsung di bagian sini. SQL, klik go. Terus terbentuk di sidebar-nya database mahasiswa. Kita masuk ke database mahasiswa, ini sudah masuk ke dalam database mahasiswa. Terus kita create tabelnya, ada dua perintah ya. Create tabel siswa sama create tabel wali. Ini untuk create tabel siswa, fieldnya name, tipenya integer not null, artinya dia nanti ada sebagai primary key. Ini juga bisa ditambahkan primary key. Terus kemudian nama char 20 wali integer. Terus kemudian yang ketiga, yang tabel yang kedua, create tabel wali name-nya not null. Ini sebagai primary key juga bisa. Nama char alamat 50, langsung klik go. Nah, terbentuklah dua tabel di sini. Kalau kita ingin melihat struktur dari tabel, ini bisa pakai perintah dash nama tabel. Ini strukturnya akan terlihat. Dash siswa. Nah, ini ada 3 field. Sebagai integer, nullnya no, primary key-nya primary key. Yang lain kandidat ya. Field biasa. Oke, untuk hari ini mungkin sampai dengan create tabel dan create database dulu. Selanjutnya nanti sebagai feedback silakan kerjakan tugas ini buat 1 buah database dan buat 2 buah tabel. Yang dimana nanti jangan sampai nama database dan tabelnya sama dengan yang ada di modul atau sama dengan temannya ya. Nanti kumpulkan dalam bentuk video sependek mungkin, sesingkat mungkin.
dan di-upload di e-learning ya, di assignment e-learning, karena e-learning itu dibatasi 100 MB saja. Jadi buat video sependek mungkin, sesingkat mungkin, dipotong-potong saja pada bagian-bagian tertentu gitu ya. Jadi yang ditampilkan di video mulai dari instalasi sampai dengan create database dan create tabel yang saya tuliskan di bagian tugas ini. Oke, terima kasih untuk praktikum hari ini saya sudahi. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.